Bapak, Ibu, kalau urin Anda berbusa seperti air sabun dan tidak mau hilang, itu bukan hal biasa. Itu adalah jeritan ginjal Anda yang sedang minta tolong sebelum semuanya terlambat. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan ginjal dan ingin tahu cara mengatasinya, tekan tombol like dan subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan informasi penting yang bisa menyelamatkan ginjal Anda. Saya tahu, mungkin Bapak Ibu datang ke video ini karena penasaran atau mungkin sedikit khawatir. Mungkin Anda baru saja melihat urin Anda berbusa dan bertanya-tanya, apakah itu tanda bahaya? Atau mungkin Anda pernah dengar dari tetangga atau saudara bahwa urin berbusa itu ada hubungannya dengan ginjal. Apapun alasan Bapak Ibu datang ke sini, saya jamin Anda tidak akan menyesal sudah menonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan jelaskan semuanya dengan lengkap dan mudah dipahami. Mulai dari kenapa urin bisa berbusa, apa hubungannya dengan ginjal, sampai 3 makanan sederhana yang bisa membantu memperbaiki kondisi ginjal Anda. Dan makanan-makanan ini bukan makanan mahal yang sulit dicari. Semuanya bisa Anda temukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau. Saya sudah puluhan tahun menjadi dokter dan menangani banyak sekali pasien lansia dengan berbagai keluhan. Dan ada satu pola yang terus berulang yang membuat saya sedih setiap kali melihatnya. Pasien datang ke klinik dengan kondisi ginjal yang sudah rusak parah. Ketika saya tanya sejak kapan mulai merasakan ada yang tidak beres, jawaban mereka hampir selalu sama. Mereka bilang, sebetulnya sudah lama dok, urin saya berbusa. Tapi saya kira itu hal yang wajar. Saya kira itu tidak apa-apa. Nah, disitulah masalah besarnya Bapak Ibu. Ginjal itu adalah organ yang sangat sabar dan tidak pernah mengeluh dengan cara yang menyakitkan di tahap awal. Ginjal tidak akan membuat Anda demam tinggi atau kesakitan luar biasa ketika dia mulai bermasalah. Yang dia lakukan hanyalah memberikan tanda-tanda kecil yang sangat mudah diabaikan. Urin berbusa adalah salah satu tanda kecil itu. Dan tragisnya, karena tidak ada rasa sakit, kebanyakan orang menganggapnya sepele, sampai akhirnya kondisinya sudah terlalu parah untuk diperbaiki. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Jumlah penderita penyakit ginjal kronis di negara kita terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kelompok usia yang paling banyak terkena adalah mereka yang berusia di atas 50 tahun. Artinya, Bapak Ibu yang menonton video ini termasuk dalam kelompok yang perlu lebih waspada. Tapi yang paling menyedihkan dari data itu adalah kenyataan bahwa sebagian besar kasus kerusakan ginjal sebenarnya bisa dicegah. Sebagian besar kerusakan ginjal bisa diperlambat perkembangannya kalau saja diketahui lebih awal dan ditangani dengan tepat. Masalahnya, banyak orang tidak paham apa saja tanda-tanda awal gangguan ginjal. Mereka baru sadar dan baru memeriksakan diri ketika sudah muncul gejala berat seperti bengkak di seluruh tubuh atau sudah harus cuci darah. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada Bapak Ibu. Makanya saya membuat video ini dengan penjelasan yang selengkap mungkin. Di video ini saya akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian besar supaya Bapak Ibu mudah mengikutinya. Bagian pertama, saya akan jelaskan secara detail kenapa urin bisa berbusa dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda ketika itu muncul. Saya ingin Bapak Ibu benar-benar paham supaya tidak salah menilai kondisi sendiri dan tidak panik berlebihan juga. Bagian kedua, saya akan bahas tentang apa saja kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari bisa merusak ginjal Anda secara perlahan. Bagian ini sangat penting supaya Bapak Ibu tahu apa yang harus dihindari mulai dari sekarang. Dan bagian ketiga adalah bagian yang paling banyak ditunggu. Di bagian itu saya akan tunjukkan 3 jenis makanan yang secara ilmiah sudah terbukti bisa membantu melindungi dan memperbaiki fungsi ginjal. Saya akan jelaskan lengkap, mulai dari kenapa makanan itu bagus untuk ginjal, bagaimana cara mengonsumsinya, dan berapa porsi yang disarankan. Jadi, pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai supaya tidak ada informasi penting yang terlewat. Saya Dr. Ahmad dari channel Lansia Sehat Bahagia. Di channel ini, saya secara khusus membagikan informasi kesehatan yang ditujukan untuk Bapak Ibu lansia, supaya bisa menjalani hari-hari dengan lebih sehat dan lebih bahagia. Karena saya percaya, usia emas seharusnya menjadi masa yang menyenangkan, bukan masa yang dipenuhi kekhawatiran tentang kesehatan.
Kalau Bapak Ibu baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya mengunggah video baru tentang kesehatan lansia, Bapak Ibu langsung mendapat pemberitahuannya dan tidak ketinggalan informasi penting. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan utama yang sudah saya janjikan di awal tadi. Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang solusi dan makanan apa yang harus dikonsumsi, saya ingin Anda paham dulu apa sebenarnya urin berbusa itu. Karena kalau Anda tidak paham dasarnya, nanti Anda bisa salah menilai kondisi tubuh sendiri. Urin yang sehat itu warnanya kuning muda sampai kuning jernih seperti air teh encer. Ketika Anda buang air kecil, mungkin ada sedikit gelembung kecil yang muncul karena percikan air mengenai permukaan toilet. Itu adalah hal yang sangat wajar, dan gelembung seperti itu akan langsung hilang dalam hitungan beberapa detik saja. Tapi yang menjadi masalah dan perlu Anda waspadai adalah ketika busanya banyak sekali. Busanya tebal seperti busa cuci piring, dan yang paling penting, busanya tidak mau hilang meski sudah Anda tunggu beberapa menit. Kalau itu yang Anda alami secara berulang, maka tubuh Anda sedang berusaha memberikan peringatan kepada Anda. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah, kenapa urin bisa berbusa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh sehingga urin menjadi berbusa? Penyebab utamanya Bapak Ibu adalah karena ada protein yang ikut keluar bersama urin Anda. Dalam istilah kedokteran, kondisi ini disebut dengan nama protein urea, yang artinya ada protein di dalam urin. Sekarang begini Bapak Ibu. Dalam kondisi yang normal dan sehat, protein itu sama sekali tidak seharusnya ada di dalam urin. Ginjal yang sehat dan berfungsi dengan baik akan menyaring darah Anda dan mempertahankan protein tetap berada di dalam tubuh. Protein itu sangat penting untuk tubuh Anda. Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot. Protein dibutuhkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, supaya Anda tidak mudah sakit. Protein dibutuhkan untuk banyak sekali fungsi penting lainnya di dalam tubuh. Makanya ginjal yang sehat tidak akan pernah membuang protein begitu saja keluar dari tubuh. Tapi, ketika filter ginjal Anda mengalami kerusakan atau kebocoran, protein yang seharusnya disimpan di dalam tubuh malah ikut terbuang keluar bersama urin. Protein yang bocor inilah yang menyebabkan urin Anda menjadi berbusa. Protein itu sifatnya membuat gelembung ketika bercampur dengan air. Mirip seperti putih telur yang kalau dikocok akan menghasilkan busa. Jadi, Bapak Ibu perlu memahami bahwa busa di urin itu bukan masalah pada urinnya sendiri. Busa itu adalah tanda atau sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan filter ginjal Anda. Filter ginjal yang seharusnya menahan protein malah membiarkan protein itu lolos dan terbuang percuma. Dan semakin banyak protein yang bocor, semakin banyak pula busa yang muncul di urin Anda. Ini adalah cara tubuh memberitahu Anda bahwa ginjal sedang dalam masalah. Sekarang, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya dalam hati, "Dok, apakah semua urin yang berbusa itu berarti ginjal saya pasti sudah rusak? Apakah saya harus langsung panik kalau melihat ada busa di urin saya?" Jawabannya adalah tidak selalu Bapak Ibu. Tidak semua urin berbusa berarti ginjal Anda pasti bermasalah. Ada beberapa kondisi lain yang bisa menyebabkan urin berbusa untuk sementara waktu. Misalnya, kalau Anda sedang kurang minum air dan tubuh Anda mengalami dehidrasi, urin akan menjadi lebih pekat dan kental sehingga bisa menghasilkan busa lebih banyak dari biasanya. Atau misalnya, kalau Anda buang air kecil dengan tekanan yang sangat kencang karena sudah menahan kencing terlalu lama. Percikan air yang keras itu juga bisa membuat busa yang lebih banyak. Atau kadang-kadang ada sisa cairan pembersih toilet atau sabun yang tertinggal di kloset dan ikut tercampur ketika Anda buang air kecil, sehingga terlihat seperti berbusa. Tapi Bapak Ibu, yang perlu Anda waspadai adalah kalau urin berbusa ini terjadi secara berulang-ulang. Kalau Anda melihatnya hari ini, besok, lusa, dan terus-menerus selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Apalagi kalau disertai dengan gejala lain seperti badan yang terasa lebih mudah lelah dari biasanya padahal tidak melakukan aktivitas berat, atau kaki dan pergelangan kaki yang terlihat sedikit bengkak terutama di sore hari, atau wajah yang terlihat sembab ketika bangun tidur di pagi hari. Kalau Anda mengalami kombinasi gejala seperti itu, maka sudah saatnya Anda memeriksakan diri ke dokter. Jangan ditunda-tunda lagi. Caranya sangat mudah.
Anda tinggal pergi ke laboratorium atau puskesmas dan minta dilakukan pemeriksaan urin sederhana. Dari hasil tes urin itu akan langsung terlihat apakah ada protein yang bocor atau tidak. Pemeriksaannya cepat, tidak sakit, dan biayanya juga sangat terjangkau. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Saya ingin Bapak Ibu memahami apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan pada filter ginjal ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang bagaimana ginjal Anda bekerja, supaya Anda punya gambaran yang lebih jelas. Ginjal Anda itu ukurannya hanya sekepalan tangan orang dewasa, bentuknya seperti kacang merah besar. Letaknya ada di bagian punggung bawah sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Jadi Anda punya 2 buah ginjal. Meskipun ukurannya kecil, kerja ginjal ini luar biasa berat dan sangat penting untuk kelangsungan hidup Anda. Setiap hari, ginjal Anda menyaring kurang lebih 180 liter darah. Bayangkan, itu berapa banyaknya. Di dalam setiap ginjal ada jutaan unit penyaring kecil yang dalam istilah kedokteran disebut dengan nefron. Nefron-nefron inilah yang bekerja tanpa henti menyaring darah Anda, memisahkan zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh dengan limbah dan racun yang harus dibuang melalui urin. Selain tugasnya menyaring limbah dan racun dari darah, ginjal juga punya banyak fungsi penting lainnya yang mungkin tidak Bapak Ibu sadari. Ginjal bertugas mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh Anda. Ginjal membantu mengontrol tekanan darah supaya tetap stabil. Ginjal memproduksi hormon yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Ginjal juga menjaga keseimbangan mineral-mineral penting seperti natrium, kalium, dan kalsium di dalam darah Anda. Jadi, kalau fungsi ginjal terganggu, dampaknya tidak hanya pada masalah buang air kecil saja. Seluruh sistem di dalam tubuh Anda bisa ikut terganggu. Tekanan darah bisa menjadi tidak terkontrol. Tubuh bisa mengalami penumpukan cairan dan menjadi bengkak. Anda bisa mengalami anemia atau kurang darah karena produksi sel darah merah menurun. Tulang juga bisa menjadi rapuh karena keseimbangan mineral terganggu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui, yaitu apa saja hal-hal yang bisa merusak ginjal Anda secara perlahan tanpa Anda sadari. Penyebab pertama dan yang paling utama adalah penyakit diabetes atau yang sering disebut kencing manis. Bapak, Ibu, diabetes adalah penyebab nomor 1 kerusakan ginjal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ketika kadar gula darah Anda tinggi dalam waktu yang lama dan tidak terkontrol dengan baik, gula darah yang berlebihan itu akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal secara perlahan-lahan. Kerusakannya tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya berlangsung bertahun-tahun tanpa menimbulkan rasa sakit apapun. Tapi lama-kelamaan, filter ginjal yang tadinya rapat dan berfungsi dengan baik menjadi bocor. Akibatnya, protein yang seharusnya disimpan di dalam tubuh mulai lolos keluar melalui urin. Inilah kenapa penderita diabetes sangat rentan mengalami gangguan ginjal. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda memiliki diabetes atau kencing manis, mengontrol kadar gula darah itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Bukan hanya untuk mencegah komplikasi seperti luka yang sulit sembuh atau gangguan penglihatan saja. Tapi yang paling penting adalah untuk melindungi ginjal Anda dari kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Jangan sampai Anda menyepelekan kadar gula darah yang tinggi hanya karena tidak merasakan sakit apapun. Ingat, ginjal tidak pernah mengeluh dengan cara yang menyakitkan di tahap awal. Dia rusak dalam diam, dan ketika akhirnya Anda merasakan gejalanya, seringkali kerusakan sudah terlalu parah. Jadi, kalau Anda punya diabetes, rutinlah memeriksakan gula darah dan ikuti anjuran dokter dengan disiplin. Penyebab kedua yang juga sangat umum, terutama pada lansia, adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Banyak sekali Bapak Ibu lansia yang memiliki tekanan darah tinggi tapi merasa biasa saja karena tidak ada keluhan yang berarti. Padahal tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus itu sangat berbahaya untuk ginjal Anda. Begini penjelasannya. Ketika tekanan darah Anda tinggi, pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah kecil di dalam ginjal, harus bekerja di bawah tekanan yang berlebihan. Bayangkan, seperti selang air yang dialiri air dengan tekanan terlalu kencang terus-menerus. Lama-kelamaan selang itu akan rusak. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah di ginjal Anda. Pembuluh darah itu menjadi kaku, menebal, dan akhirnya rusak, sehingga tidak bisa menyaring darah dengan baik lagi. Yang menarik dan perlu Bapak Ibu pahami adalah hubungan antara tekanan darah tinggi dan ginjal itu bersifat dua arah.
Tekanan darah tinggi memang bisa merusak ginjal, seperti yang sudah saya jelaskan. Tapi sebaliknya, ginjal yang sudah rusak juga bisa membuat tekanan darah Anda semakin tinggi dan semakin sulit dikontrol. Ini terjadi karena ginjal yang rusak tidak bisa mengatur keseimbangan cairan dan hormon dengan baik. Akibatnya, tekanan darah naik. Tekanan darah yang naik kemudian merusak ginjal lebih parah lagi. Ginjal yang makin rusak membuat tekanan darah makin tinggi. Begitu seterusnya, seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Makanya kalau Anda punya tekanan darah tinggi, jangan pernah menganggapnya sepele. Kontrol tekanan darah Anda dengan baik untuk melindungi ginjal. Penyebab ketiga yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang adalah kebiasaan mengonsumsi obat penghilang nyeri secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Saya paham Bapak Ibu, di usia yang sudah tidak mudah lagi, seringkali muncul berbagai keluhan seperti nyeri sendi, pegal-pegal di badan, sakit kepala, atau nyeri otot. Dan untuk meredakan rasa nyeri itu, banyak yang langsung membeli obat penghilang nyeri di warung atau apotek tanpa resep dokter. Obat-obatan seperti ibuprofen, asamefenamat, diklofenak, atau obat anti adang sejenis memang sangat manjur menghilangkan rasa nyeri dengan cepat. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa obat-obatan ini kalau diminum terlalu sering dan dalam jangka waktu yang panjang tanpa pengawasan dokter bisa sangat merusak ginjal Anda. Obat-obatan penghilang nyeri jenis ini bekerja dengan cara yang bisa mengurangi aliran darah ke ginjal. Kalau dikonsumsi sesekali dalam waktu singkat mungkin tidak masalah. Tapi kalau Anda meminumnya hampir setiap hari selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ginjal Anda akan mengalami kerusakan secara bertahap. Dan yang berbahaya adalah Anda tidak akan merasakan apapun sampai kerusakannya sudah cukup parah. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu, jangan sembarangan minum obat penghilang nyeri. Kalau Anda sering mengalami nyeri yang mengganggu, lebih baik konsultasikan ke dokter untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat dan aman untuk ginjal Anda. Penyebab keempat adalah kebiasaan kurang minum air putih atau dehidrasi kronis. Ginjal Anda membutuhkan cairan yang cukup untuk bisa bekerja dengan optimal dalam menyaring darah dan membuang limbah dari tubuh. Kalau Anda kurang minum, darah Anda menjadi lebih kental dan pekat. Ginjal harus bekerja jauh lebih keras untuk menyaring darah yang kental itu. Dalam jangka panjang, hal ini akan membebani ginjal dan mempercepat kerusakannya. Idealnya, Bapak Ibu, minum sekitar 6-8 gelas air putih setiap hari. Tidak perlu berlebihan juga, karena minum terlalu banyak juga tidak baik. Tapi pastikan Anda tidak kekurangan cairan, apalagi di cuaca yang panas atau setelah beraktivitas yang mengeluarkan banyak keringat. Penyebab kelima adalah pola makan yang terlalu tinggi garam. Banyak dari kita yang sudah terbiasa dengan makanan yang rasanya asin dan gurih. Makanan yang diawetkan dengan garam seperti ikan asin atau telur asin. Makanan kemasan seperti mie instan atau makanan kaleng, atau makanan yang diberi banyak kecap dan penyedap rasa. Garam yang berlebihan akan membuat tekanan darah Anda naik, dan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sangat membebani kerja ginjal. Selain itu, garam berlebih juga membuat ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh. Jadi, mulai sekarang, kurangi konsumsi garam Anda secara bertahap demi kesehatan ginjal yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu 3 makanan yang bisa membantu memperbaiki dan melindungi fungsi ginjal Anda. Tapi sebelum saya sebutkan satu persatu, ada hal penting yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Makanan-makanan yang akan saya sebutkan ini bukanlah obat ajaib yang bisa menyembuhkan ginjal dalam waktu semalam. Tidak ada makanan di dunia ini yang bekerja seperti itu. Tapi makanan-makanan ini memiliki kandungan nutrisi yang secara ilmiah sudah terbukti bisa membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan lebih lanjut, mengurangi peradangan yang terjadi di dalam ginjal Anda, dan mendukung proses pemulihan secara alami. Kuncinya adalah Anda harus mengonsumsinya secara rutin dan konsisten sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Bukan dimakan sekali 2 kali, lalu berhenti dan berharap ginjal langsung sembuh. Makanan pertama yang sangat baik untuk kesehatan ginjal adalah ikan berlemak. Tapi bukan sembarang ikan ya Bapak Ibu. Yang paling bagus adalah jenis ikan yang mengandung lemak sehat tinggi seperti ikan kembung, ikan tongkol, ikan sarden, ikan teri, atau ikan salem.
Bapak Ibu tidak perlu membeli ikan mahal seperti salmon impor yang harganya bisa ratusan ribu per kilogram. Ikan-ikan lokal yang saya sebutkan tadi juga memiliki kandungan yang sama baiknya dan harganya sangat terjangkau di pasar tradisional. Kenapa ikan berlemak ini sangat bagus untuk ginjal? Karena ikan-ikan ini mengandung asam lemak omega 3 dalam jumlah yang sangat tinggi. Omega 3 ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh, termasuk peradangan yang terjadi di dalam ginjal Anda. Penelitian yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal kedokteran internasional menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ikan berlemak memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami kerusakan ginjal dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Omega 3 juga terbukti bisa membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi pembuluh darah kecil di dalam ginjal dari kerusakan. Cara mengonsumsinya sangat mudah Bapak Ibu. Makanlah ikan berlemak ini 2-3 kali dalam seminggu. Cara memasaknya lebih baik dikukus, direbus, dibakar, atau dipepes. Hindari menggoreng ikan dengan banyak minyak, karena itu justru akan menambah lemak jahat yang tidak baik untuk tubuh Anda. Makanan kedua yang sangat ramah untuk ginjal adalah putih telur. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dalam hati, bukannya tadi dokter bilang protein berlebihan bisa membebani ginjal? Pertanyaan yang sangat bagus. Memang benar, protein dalam jumlah berlebihan dan jenis protein yang sulit dicerna bisa membebani kerja ginjal. Tapi putih telur itu berbeda dengan sumber protein lainnya. Putih telur mengandung protein yang sangat berkualitas tinggi dengan tingkat penyerapan yang sangat baik oleh tubuh. Artinya, tubuh bisa memanfaatkan protein dari putih telur dengan sangat efisien, sehingga limbah yang harus dibuang oleh ginjal menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan sumber protein lain seperti daging merah. Selain itu, putih telur memiliki keunggulan lain yang sangat penting untuk penderita gangguan ginjal. Putih telur hampir tidak mengandung fosfor dan sangat rendah kalium. Dua mineral ini adalah mineral yang harus dijaga asupannya pada orang yang ginjalnya sudah bermasalah. Karena ginjal yang rusak kesulitan membuang kelebihan fosfor dan kalium dari tubuh. Bagian kuning telur memang mengandung fosfor yang cukup tinggi, tapi bagian putihnya sangat aman. Cara mengonsumsinya juga sangat mudah dan murah. Makanlah 2-3 butir putih telur setiap hari. Bisa direbus lalu diambil bagian putihnya saja. Bisa juga dibuat omelet putih, telur tanpa kuning. Ini adalah sumber protein terbaik dan paling aman untuk ginjal Anda. Makanan ketiga yang mungkin sedikit mengejutkan adalah paprika merah. Ya Bapak Ibu, sayuran berwarna merah cerah yang bentuknya seperti lonceng besar ini ternyata sangat baik untuk kesehatan ginjal. Ada beberapa alasan kenapa paprika merah sangat direkomendasikan. Pertama, paprika merah mengandung kalium yang sangat rendah. Ini penting sekali, karena ginjal yang bermasalah biasanya kesulitan membuang kelebihan kalium dari dalam tubuh. Kalau kalium menumpuk terlalu banyak di dalam darah, bisa berbahaya untuk kesehatan jantung. Paprika merah memberikan banyak nutrisi penting tanpa membebani ginjal dengan kalium yang berlebihan. Kedua, paprika merah sangat kaya akan vitamin C dan vitamin A yang merupakan antioksidan kuat. Antioksidan ini membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas dan melindungi sel-sel ginjal Anda. Cara mengonsumsi paprika merah sangat fleksibel dan mudah. Bapak Ibu bisa memakannya mentah sebagai lalapan atau salad, rasanya manis segar dan renyah. Bisa juga ditumis sebentar dengan sedikit minyak bersama sayuran lain atau dicampurkan ke dalam sup dan masakan berkuah lainnya. Usahakan untuk mengonsumsi paprika merah setidaknya 3-4 kali dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi ginjal Anda. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi penjelasan lengkap tentang urin berbusa dan 3 makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan ginjal Anda. Mari kita ingat kembali bahwa urin berbusa yang tidak mau hilang adalah tanda protein bocor dari ginjal, dan itu sinyal bahwa ginjal perlu perhatian. 3 makanan yang baik untuk ginjal adalah ikan berlemak seperti kembung dan teri, putih telur, dan paprika merah. Jangan lupa juga untuk menjaga tekanan darah, mengontrol gula darah, cukup minum air putih, kurangi garam, dan hindari obat penghilang nyeri sembarangan. Kalau Bapak Ibu melihat urin berbusa berulang kali, segera periksakan diri ke dokter untuk tes urin sederhana. Lebih cepat diketahui, lebih baik hasilnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Ahmad dari Lansia Sehat Bahagia. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian.